Selamat sore pemirsa. Tiga calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo malam ini akan dipertemukan dalam satu panggung forum debat. Mereka akan beradu visi dan misi dalam hal pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, hingga kerukunan warga. Selama 7 jam non-stop, kami berdua akan menghadirkan tayangan langsung jalannya debat, mengupas dan menguji gagasan dari para kandidat dan menganalisa siapa calon presiden dengan visi misi paling bertaji. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ya, dan saya Kevin Regan, inilah live event Debat Capres 2024. Ya, pemirsa, pada saat ini sudah hadir bersama kami di Grand Studio Metro TV ada pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore, semangat selalu, sehat selalu. Sehat selalu, Kang Asep. Sebelah kanan. Ya, dan juga ada Direktur Eksekutif dari Lingkar Mandadi, Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat sore. Ya. Selamat sore, baik, kami juga masih menantikan ada pakar komunikasi politik ya, Effendi Ghazali yang juga akan bergabung bersama kita hari ini. Dan selain itu kita juga akan melaporkan langsung Egan bagaimana persiapan dan jalannya debat nanti bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Kita bergeser ke sana untuk melihat siapa saja rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Ada di 6 titik sedikitnya, siapa saja Egan? Ya, ada Andromeda Arizal. Ada Sheha Al-Hadar, tim live dari Capres nomor urut 2. Kemudian ada Anwar Fuadi, tim live Capres nomor urut 3. Ada Reda Pulpi, tim live Capres nomor urut 3. Kemudian ada Nurul Zenita yang akan melaporkan situasi dan kondisi terkini mengenai Capres nomor urut 2. Dan kemudian terakhir nanti ada Rona Marina yang melaporkan informasi seputar Capres nomor urut 1. Iya, jadi tersebar di sejumlah titik pemirsa. Dan selain rekan-rekan kami yang akan mengikuti para kandidat ini dari mulai Capres, Cawapres di masing-masing lokasinya sampai menuju ke gedung KPU. Kita sudah ada rekan yang standby di KPU untuk melaporkan kondisi terkini di gedung KPU RI karena KPU ini adalah lokasi debat pertama kita. Jadi kita langsung pantau, ada siapa di sana, Egan? Ya, Zilvia, di sana ada rekan Valeri Budianto yang akan melaporkan informasi terkini di sana jelang debat Capres 2024 yang nanti akan dimulai pada pukul 19 WIB. Valeri Budianto, bagaimana situasi dan kondisi terkini jelang debat Capres 2024? Ya, Egan dan juga Zilvia, situasi terkini jelang debat perdana calon presiden di KPU RI, sejumlah persiapan masih terus dilakukan. Namun kalau misalnya bisa kami gambarkan secara pandangan mata, situasi di Jalan Imam Bonjol, depan dari gedung KPU RI sudah sangat ramai, sudah dipadati oleh sejumlah pihak, baik itu personel kepolisian, dari gabungan PMJ dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian juga beberapa tamu undangan sudah ada yang hadir di sini. Namun memang kita masih menantikan kehadiran dari Capres dan juga Cawapres yang hari ini akan sama-sama hadir beserta tamu undangan lainnya juga turut diundang untuk menghadiri debat perdana dari calon presiden pada malam hari nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk persiapan sudah bisa kami katakan rampung 100% dan pada dasarnya persiapan ini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah di area dalam gedung KPU RI dan yang kedua adalah di area luar gedung KPU RI. Untuk area dalam seluruh sarana prasarana sudah terpasang mulai dari panggung yang kalau misalnya kita mengutip pernyataan dari Komisioner KPU Agus Melas ini memiliki konsep town hall. Jadi panggung ini bentuknya melingkar dan nanti ketiga paslon ini akan berada di tengah dan dihadiri disaksikan oleh tamu undangan dan juga pihak-pihak yang diundang untuk menyaksikan jalannya debat perdana. Selain panggung, sound system juga seluruhnya sudah terpasang. Kemudian juga ada AC dan juga yang penting adalah atap, mengingat saat ini adalah musim hujan sehingga untuk mengantisipasi adanya hujan yang terjadi ketika gelaran debat Capres ini dilangsungkan, maka KPU ini telah memasangkan atap sehingga debat ini tidak terganggu. Kemudian juga hal lain yang telah dilakukan adalah gladi resik, yaitu gladi resik terakhir yang baru saja selesai sekitar 30 menit yang lalu, dipimpin langsung oleh 2 moderator yang ditunjuk oleh KPU RI. Dan tadi untuk teknis dari gladi resiknya yang dibacakan adalah pertama pembacaan tata tertib, namun memang untuk pembacaan pertanyaan total ada 18 pertanyaan yang disiapkan oleh 11 panelis terpilih masih belum dibacakan karena nanti baru akan dibuka pertama kali ketika debat Capres ini dilangsungkan di malam hari nanti. Terkait dengan teknis debat,
berdasarkan info yang kami dapatkan dari KPU RI, nanti akan durasinya selama 120 menit, dari total ada 150 menit terbagi atas 6 segmen. Untuk segmen pertama akan diawali pastinya dengan pembukaan, kemudian ada pembacaan tata tertib dan juga penyampaian visi misi dan juga program kerja dari masing-masing capres nomor urut 1, 2, dan 3 secara bergantian. Mereka diberikan durasi kurang lebih selama 4 menit dan untuk segmen pertama tidak boleh ada interaksi, tidak boleh ada sanggahan dari capres-capres lainnya ketika salah satu capres ini memaparkan visi misi dan juga program kerjanya. Kemudian beralih ke segmen kedua sampai segmen kelima, ini adalah inti utama dari acara debat calon presiden malam hari nanti, karena di segmen-segmen inilah akan dibuka 18 pertanyaan sesuai dengan tema debat perdana hari ini yang tentunya sudah disiapkan oleh 11 panelis yang sudah dipilih oleh KPU RI, merupakan akademisi dan juga pakar dari sejumlah universitas perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari UGM, ada Unpad, Undip, dan juga sejumlah universitas lainnya yang pastinya nanti akan ditanyakan terkait bagaimana teknis dari debat, utamanya di segmen 2 hingga segmen 5. Nanti salah satu capres ini akan mengambil pertanyaan, salah satu pertanyaan, kemudian diberikan waktu sebanyak 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut dan lalu akan disanggah oleh capres lainnya. Misalnya jika capres nomor urut 1 mengambil pertanyaan, suatu pertanyaan menjawab selama 2 menit, akan diberikan waktu bagi capres nomor urut 2 dan 3 untuk menyanggah masing-masing selama 1 menit. Dan itu akan terus berlangsung sampai dengan segmen kelima dan akhirnya diakhiri dengan segmen ke-6 yang merupakan segmen penutup. Di sini capres akan menyampaikan closing statement, pernyataan tertutup terkait dengan apa yang akan dilakukan nantinya jika ia terpilih sebagai presiden di pemilu 2024, utamanya terkait dengan tema debat yang dilangsungkan hari ini. Nah, selain dengan gladi resik yang sudah dilakukan, pengamanan juga dikerahkan di area dalam gedung KPU RI, yaitu sejak pagi tadi sudah ada apel, kemudian juga penyisiran dari Korps Brimob, tim Gegana, dan juga ada pengamanan dari tim internal KPU RI. Itu tadi di area dalam. Di awal saya sebut juga ada pengamanan dan juga persiapan di area luar yang kini juga sudah rampung sebanyak 100%. Untuk area luar akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas dan juga penutupan jalan. Untuk penutupan jalan sudah dilangsungkan sejak pukul 14 siang hari tadi di Jalan Imam Bonjol, tempat saya berdiri saat ini, yang merupakan area depan dari gedung KPU RI. Tadinya hanya ditutup di area ini saja, yaitu untuk pengendara yang berjalan dari arah Taman Suropati ke Bundaran HI sudah tidak diperbolehkan untuk melintas. Namun tadi sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat di jalur lainnya di seberang gedung KPU RI, yaitu dari arah Bundaran HI ke Taman Suropati, juga seluruhnya sudah ditutup, dilakukan sterilisasi dan juga dipasang sejumlah barikade. Barikade ini berfungsi agar nanti tidak ada masyarakat maupun pihak-pihak lain yang pastinya tidak diundang dapat masuk ke area gedung KPU RI. Kemudian juga selain dilakukan penutupan jalan, juga diberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang pastinya rekayasa lalu lintas ini sudah disiapkan oleh gabungan personil kepolisian, PMJ, dan juga Polres Metro Jakarta Pusat untuk memastikan jalannya debat hari ini berlangsung dengan lancar. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana berlangsungnya debat, karena sepertinya sesaat lagi kita akan menantikan kehadiran dari tamu undangan, 800 tamu undangan, dan pastinya inti dari malam hari ini yaitu capres nomor urut 1, 2, dan 3 beserta dengan cawapresnya. Sementara demikian, Zilvia dan juga Egan, kembalikan dari studio. Kita akan sama-sama menantikan kedatangan dari tiap paslon di sana. Terima kasih, Valeri Budianto melaporkan langsung dari KPU RI. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali sebelum nanti kita melihat kedatangan dari masing-masing capres dan cawapres. Ya. Kita akan berdialog dulu dengan para narasumber kami. Kami juga menghadirkan panelis. Jadi Egan, kita konsepnya adalah juga menghadirkan semacam mini debat ya di studio Metro TV. Jadi kami juga sudah menghadirkan panelis di sini untuk membedah, untuk mengulas debat yang akan berjalan nanti. Saya akan mulai dulu dari Bang Rey. Bang Rey, akhirnya kita sampai pada debat perdana. Penting nggak sih debat perdana ini? Penting banget. Pertama, ini kan saya kira sepanjang pelaksanaan pemilu, Pilpres khususnya ya, ini kali pertama debat sangat ditunggu oleh masyarakat gitu. Tentu karena ada satu calonnya di situ yang dianggap menarik untuk dilihat kemudian gitu. Siapa? Dalam ini calon wakil presiden Gibran ya. Oh, gitu. Gibran. Karena faktor itulah kemudian minat orang untuk menanti kehadiran debat ini kelihatan sangat tinggi. Dimana kalau kita dibaca medsos macam-macam selalu mengatakan nanti debat. Sehingga debat ini menjadi kontroversi sebelum debatnya sendiri dilaksanakan kan gitu. Apalagi dimulai dengan drama-drama, ada aturan yang mau diperbaiki, modelnya yang mau direvisi macam-macam dan seterusnya. Itu bagian dari drama-drama yang menunjukkan sebetulnya debat ini kelihatan penting bagi setiap calon sehingga
formatnya pun mereka mau ubah sesuai tentu dengan kepentingan mereka masing-masing. Dan itu boleh-boleh saja kan. Pada akhirnya kemudian disepakati modelnya sama, perubahannya mungkin hanya menghadirkan calon presiden wakil presiden, tetapi tetap kalau calon presidennya yang lagi debat, ya beliau lah yang menguasai forum gitu. Calon wakil presidennya lagi debat, ya beliau lah yang menguasai forum. Model pendampingannya itu nanti akan kita lihat ya seperti apa sih persisnya saya kira duduk aja di samping begitu. Sebetulnya itu juga bukan model baru, kan sebelum-sebelumnya juga udah pernah kita pergunakan model yang seperti ini gitu. Yang agak baru itu kan sebenarnya mereka bisa kerjasama gitu. Itu yang ide awalnya itu kan, yang itu kemudian ditolak ya. Atau ada ide supaya tidak boleh ada sangka-sangkahan gitu, atau sangka-sangkahan itu diperkecil gitu. Ya itu juga kemudian ditolak. Ide kembali ke format semula bahwa menghadirkan kedua pasangan itu dalam satu tempat itu sebetulnya juga format yang sudah berulang kali, bahkan di pilkada-pilkada juga terbiasa kita menggunakan hal yang sama gitu. Jadi dalam aspek itu saya kira nggak ada terlalu yang baru gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita lihat hasil survei dari Kompas misalnya di mana tingkat undecided portalnya itu sangat tinggi sekali, menunjukkan kepada kita debat ini adalah penentu bagi mereka yang belum menentukan calon mereka untuk nanti menjatuhkan pilihan kemana, 01, 02 atau 03 gitu. Oleh karena itulah saya kira debat kali ini adalah debat yang sangat menentukan karena ada 30% pemilih kita itu belum menyatakan dukungan. Gitu. Hampir 30% ya, sekitar 28,7% menurut survei Litbang Kompas. Ya, Kang Asep, program-program seperti apa, pemaparan seperti apa yang harus disampaikan setiap paslon ini supaya kemudian bisa membuat undecided voters itu tadi akhirnya bisa menentukan pilihan, Kang Asep? Yang pertama, debat ini harus hebat, kuat, bukan mufakat, apalagi cerdas, cermat. Satu itu. Kedua, yang lebih penting lagi, nanti pertanyaannya ya apa mau kualitatif, kuantitatif, supaya jawabannya tidak manipulatif. Karena yang kita butuhkan apa? Implementatif, ya, tidak spekulatif. Nah, artinya apa? Semua itu konkret. Apalagi debat pertama yang menawarkan itu kan masalah hukum yang sekarang sedang rame kan, terutama di penegak hukum. Nah, bagaimana calon-calon ini kelak menghadapi kasus-kasus hukum implementatif, bukan bahasa-bahasa manipulatif. Tergantung pertanyaannya. Betul. Saya berharap 18 pertanyaan itu tidak ngambang gitu. Jadi seperti memberi cerdas cermat, jawabannya ya multiple choice gitu kan. Sebuah pun jawabannya benar. Nah, kalau kelak nih hari pertama debat nih hebat dan kuat, ya tidak manipulatif jawabannya tapi implementatif, saya yakin debat-debat berikutnya akan menarik. Tapi kalau sekarang debatnya mufakat, kayak cerdas cermat, jangan harap debat kedua, ketiga, keempat, kelima, orang paling nggak heboh kok, apain juga kita nonton. Jadi ini penentunya ya, penentu kan ya, awal kalau sekarang yang pertama ya? itu kan penampilan, bungkusnya, apalagi yang menarik kan salah satunya adalah masalah hukum. Kalau yang lain-lain kan biasa-biasa aja, yang luar biasa itu justru ketika capres. Nah, tapi saya juga menyesalkan ya nih KPU ya. Ngapain kalau cuma pendamping? Ya, kan cerdas cermat juga bisa dibisikin. Kalau cuma pendamping, cuma gini-gini ya ngapain? Kalau menurut saya, ya dua-duanya bisa ngomong aja nggak apa-apa. Kita ditanyakan, ya dua-duanya bisa jawab. Kan presiden itu dibantu oleh wapresnya nanti kan. Sekarang kan calon mendampingi. Kalau cuma ngedampingi doang mah cuman gitu ya nggak usah nonton TV aja di sini. Ya mungkin nanti akan ada evaluasi lagi ya setelah pelaksanaan debat Tapi pertama. itu memang ketentuan yang tidak harus kan. Jadi kalau cuman Tapi pengumuman gini, pengumumannya ketua KPU hanya capres yang ngomong. Iya, maksudnya pendampingan itu tidak harus. Jadi misalnya kalau capresnya aja yang mau hadir tok nggak apa-apa. Tapi kalau mau didampingi aja tapi duduk aja mendampinginya ya memang itu begitu mah gitu. tinggal ini. Asik nih panelis kita sudah berdebat sendiri ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan diskusinya Kang Asep dan juga Bang Rey. Pemirsa, selain di layar Metro TV, perhelatan debat perdana calon presiden 2024 juga bisa Anda saksikan dan juga kami siarkan di channel 2 dan 3 YouTube Metro TV. Nah, di channel 2 nanti akan ada rekan kami Valencia Melvinsi yang nanti akan berdialog dengan pakar hukum dan hak asasi manusia dan pakar hukum ketatanegaraan serta ada jurnalis Medcom yang akan melakukan cek fakta. Betul, sementara itu di channel 3 YouTube Metro TV, pemirsa akan ada channel live streaming khusus anak muda, milenial dan juga Gen Z untuk mengawal debat perdana Capres 2024. Jadi Anda bisa menyaksikannya di YouTube, ada channel Metro TV News, medcom.id, serta akun TikTok @metro_tv, juga bisa lewat akun Facebook @metro TV, serta
@metro_tv. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak menonton debat Capres 2024. Banyak pilihan Banyak channel pilihan yang bisa diikuti ya. Ya. Dan selain itu di Studio 1 juga ada rekan kami Leonard Samosir yang akan berdialog dengan jurnalis senior Metro TV Arief Suditomo yang akan membahas tentang peran jurnalis atau media dalam mengawal tahapan pemilu agar berjalan demokratis, jujur, dan adil. Iya, silakan Bang Leo. Sore Leo. Kita akhirnya menemui juga hari debat ini, tapi untuk mengetahui seperti apa dampak dari debat perdana ini kita akan bahas setelah kita jeda. Mas Arief dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event debat Capres 2024 akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam live event debat Capres 2024. Saya bersama dengan jurnalis senior Metro TV Arief Suditomo. Mas Arief, debat perdana ini kita akan melihat akhirnya calon-calon presiden yang akan berdebat. Tapi pertanyaannya adalah sebetulnya apakah memang debat ini masih penting untuk kemajuan bangsa kita? Karena ada yang mengatakan begini Mas Arief, sebetulnya sudah ketahuan loh siapa yang akan jadi presiden katanya 2024. Bagaimana Mas Arief? Kita tidak boleh pesimis itu ya, bahwa pencoblosan belum dimulai, meskipun ada pihak-pihak yang secara survei sudah bagus, gitu ya. Tetapi fakta bahwa kita sekarang memiliki undecided voters yang masih menunggu siapa yang memiliki penampilan sangat baik atau lebih bisa meyakinkan mereka, inilah saatnya. Ya, karena pada dasarnya event debat atau ajang debat itu bukan saja merupakan sebuah ajang di mana para kandidat itu memaparkan substansi gagasan yang mereka miliki, tetapi di sana juga mereka akan memperlihatkan seperti apa tingkat kepercayaan diri mereka, stabilitas mental seperti apa, lalu juga bagaimana mereka menguasai public speaking dan dan visi Indonesia ke depan akan mereka bawa seperti apa. Jadi kalau misalnya ada kandidat yang belum matang atau sangat matang, itu akan sangat-sangat terlihat di event ini. Dan kalau misalnya ada orang yang masih menunggu debat untuk memutuskan pilihannya siapa, dan inilah merupakan saat yang kita tunggu-tunggu semuanya. Dalam sekitar 120 menit kan nanti Mas Arief mulai jam 7 malam sampai jam 9, itu kan ada 7 pokok bahasan. Ada 18 pertanyaan panelis, dan ini beberapa orang mengatakan ini tidak efektif nih, karena begitu banyak yang akan dibahas, akhirnya nanti kita hanya akan melihat kulit-kulitnya saja. Menurut Anda bagaimana? Saya tidak seberapa terlalu khawatir atas hal tersebut ya, karena kalau kita mau ambil satu saja, setiap topik, satu tema di setiap topik yang sudah dipilih, akan sangat-sangat banyak yang pada akhirnya kita bisa tunggu dari Pak Prabowo, dari Pak Ganjar, atau dari Pak Anies gitu ya. Dan ini semua merupakan topik-topik yang kita tunggu. Misalnya bagaimana sekarang berbicara tentang pemberantasan korupsi ya, pada debat nanti malam. Ini merupakan satu simbol bagaimana platform pemberantasan korupsi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Apakah mereka akan melakukan sesuatu pada KPK? Apakah mereka akan melakukan amandemen terhadap undang-undang KPK? Apa yang mereka akan lakukan di 100 hari pertama terhadap KPK? Itu merupakan suatu hal yang amat sangat kita tunggu, dan saya yakin bahwa satu tema saja dari ke-6 topik yang disepakati itu saya pikir sudah cukup, karena kalau terlalu banyak publik juga akan bingung nantinya. Kita melihat juga terkait dengan format. Kan setelah sempat polemik, tadinya kita kira bahwa debat cawapres dihilangkan, sempat ada wacana itu, tapi ternyata KPU menegaskan tetap ada 3 debat capres, 3 debat cawapres, dengan format bahwa pasangannya tetap hadir, mendampingi, mungkin juga boleh membisiki, tapi yang berbicara tetap kalau memang capres untuk hari ini dan cawapres berikutnya. Itu akan mengubah atau menurunkan
kualitas debat ini tidak kalau Anda lihat? Ya, kekhawatirannya adalah pada saat itu kan katanya tidak ada lagi debat cawapres ya. Padahal terus terang saja kita semua ingin melihat bagaimana kelihayan atau kematangan Gibran Rakabuming Raka berhadapan dengan Prof Mahfud dan Muhaimin. Baik. Dan itu merupakan salah satu hal yang amat sangat disayangkan apabila sesama cawapres tidak punya event, tidak punya ajang khusus untuk berlaga. Baik. Tapi kali ini KPU sudah menegaskan bahwa apabila nanti gilirannya di giliran genap kalau nggak salah 2 dan 4 itu cawapres akan berlaga, capresnya boleh hadir, tetapi mereka tidak berbicara. Dan kalaupun nanti di saat break mau untuk melaksanakan debat pertama, sering wartawan tanya, bagaimana persiapan? Sudah siap, ya. Pak Anies dan Pak Muhaimin setiap hari siap. Dibuktikan apa? Selalu melaksanakan desa amin, tahu kan? Selepet imin. Ya disitulah menunjukkan bahwa beliau-beliau ini menyatakan kesiapannya. Pengen apa saja yang mau ditanya masyarakat, asal untuk memperbaiki situasi ini, ya. Perubahan yang disampaikan tagline beliau kan, perubahan mulai dari pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, satu lagi apa itu? Pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, perumahan ya, lapangan perumahan. Nah itu yang selalu beliau gaungkan selama ini. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa melaksanakan debat itu dengan baik ya. Visi dan misi akan disampaikan secara jelas, termasuk pertanyaan-pertanyaan. Begitu teman-teman. Pak, ini kan temanya terkait dengan ada hukum dan HAM, ada juga tentang korupsi. Apa saja yang akan didalami nanti dengan Pak Anies di debat? Oh ya itu rahasia dong. Itu kan nggak mungkin disampaikan sekarang. Itu nanti pada waktu debat beliaunya yang akan menyampaikan, bukan saya, ya kan. Tapi yang jelas beliaunya sudah menyiapkan semua topik-topik itu. Atau mungkin saat latihan kemarin beberapa hari sebelum debat ini, Pak? Enggak, beliaunya enggak latihan-latihan begitu, ya kan. Yang jelas beliau sudah mempersiapkan diri dengan baik topik-topik yang akan dihadapi malam hari ini. Kita doakan saja, mudah-mudahan debatnya lancar, menjawab semua pertanyaan kalau ada yang ditanyakan. Mungkin masih ada dari debat ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan elektabilitas. Oh iya dong, selalu Pak Anies mengatakan bahwa debat ini adalah kita menghormati rakyat untuk bisa menilai calon pemimpinnya, baik itu presiden maupun wakil presiden, sehingga mengetahui bagaimana kemampuan masing-masing. Itu yang perlu dieksplor, sehingga masyarakat tahu, oh pemimpin mana yang memang katakan untuk kebaikan ke depannya. Tapi optimistis nggak sih debat ini akan membuat para undecided voters untuk pergi ke tim Amin? Oh iya dong, kan ini dalam perjalanan sekarang ini kan, kita lihat trennya kan naik toh, betul nggak? Nah iya kan, jadi kita udah fokus saja sama kerja-kerja yang sudah kita lakukan. Insya Allah nanti Tuhan akan membantu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Apa yang sudah kita rencanakan, insya Allah itu kita capai. Tapi PD undecided voter itu nanti akan beralih ke Ya insya Allah lah, itu kan Tuhan nanti yang ngatur, ya kan bukan kita dong. Ya kan kita hanya memberikan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat yakin. Kan banyak itu undecided voter kalau nggak salah 28% ya. Nah ya itu, pasti nanti insya Allah dengan melihat debat itu orang semakin yakin. Ini kan ditonton sekian juta masyarakat Indonesia kan. Ah mudah-mudahan. Kita doakan itu ya. Yo. Isunya terkait dengan penegakan hukum dan Mas Anies selalu dianggap tidak memiliki beban di masa lalu. Apakah tema pada debat hari ini akan dianggap menguntungkan Mas Anies ke depan? Menguntungkan atau tidak itu masyarakat yang menilai ya. Yang penting nanti apa yang disampaikan Pak Anies ya akan disampaikan sejelas-jelasnya. Perubahan itu bagaimana yang diinginkan. Bukan berarti semua dirubah, juga tidak. Yang baik ya tetap dipertahankan. Tapi kalau yang tidak baik ya dirubah. Kira-kira begitu ya. Cukup. Oke, terima kasih. Wih, banyak-banyak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam live event debat Capres 2024. Mas Arief, saya masih ingat 2019 ya, di dalam debat itu waktu itu Pak Jokowi bertanya tentang tim pengendali inflasi daerah dan Pak Prabowo tidak menguasainya dan itu menjadi pembicaraan banyak orang. Terkait juga startup juga kalau tidak salah pernah ditanyakan. Nah, kalau kita melihat malam ini, apakah kita akan bisa melihat juga kompetensi, lalu juga visi, lalu strategi dari masing-masing capres untuk menjawab materi debat pada malam ini? Kalau kita melihat siapa-siapanya ya, Pak Anies adalah seorang sarjana Fakultas Ekonomi, lalu Pak Ganjar juga kurang lebih sangat memiliki pengalaman yang sangat mendalam dalam hal penanganan ekonomi daerahnya, dan dalam waktu 5 tahun terakhir ini Pak Prabowo juga terpapar dengan berbagai macam hal yang terkait dengan makro. Saya yakin apabila hal-hal yang terkait dengan
aspek-aspek ekonomi, makro, mikro, pemerintahan. pemerintahan, saya yakin mereka pasti memiliki kapasitas yang sangat-sangat baik. Dan dalam debat kali ini saya tidak berharap untuk melihat adanya orang yang dapat TKO gitu ya, untuk dapat KO gitu ya. Tetapi yang saya harap lebih pada bagaimana kita mendapatkan sebuah adu atau paparan exposure terhadap gagasan-gagasan yang mereka ingin propose kepada rakyat Indonesia. Ya, dan pada kesempatan kali ini yang kita harapkan atau paling tidak yang saya harapkan itu adalah bagaimana mereka bertiga ini memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang fit untuk memimpin. Dan bukan saja untuk menang debat, tapi adalah orang-orang yang fit untuk memimpin. Dan itu yang pada akhirnya amat sangat diharapkan pada orang-orang yang pada intinya masih belum memiliki ketetapan atau keyakinan untuk memilih yang mana. Debat ini kan juga sebenarnya adalah sarana untuk masyarakat menentukan siapa yang akan memimpin kita di 2024. Dan apa yang kita lakukan di sini, Metro TV dan Media Group, ini kan sesuatu yang sebenarnya untuk menyebarluaskan, Mas Arief. Apakah kira-kira memang semua media bisa melakukan hal itu, atau seperti apa kira-kira? Saya melihat pada tahun ini, outlet atau media outlet yang memberikan layanan kepada publik untuk memperlihatkan apa yang akan dilaksanakan di KPU pada malam ini, itu bukan saja televisi, tapi juga ada yang audio base atau seperti radio atau radio streaming, tapi juga digital portal yang begitu banyak yang pada akhirnya kita malam ini sekaligus live di YouTube kan, ada dua channel, kanal sekaligus tiga channel ya. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa ini merupakan sebuah event yang akan dilihat dengan jumlah mata, pasang mata yang jauh lebih banyak di 2019. Dan dengan demikian saya yakin kepastian atau keyakinan orang untuk mulai memilih siapa itu akan jauh lebih bagus. Mereka bisa saja mungkin terpapar dengan money politics, tetapi begitu mereka sudah meyakinkan diri bahwa si A, si B, si C lah yang mereka akan pilih, itu merupakan salah satu hal yang akan menjadi salah satu advantage kenapa penyebar luasan ini yang diikuti oleh banyak sekali media outlet itu demikian baik pada kesempatan di tahun 2024 ini. Tapi Mas Arief, kalau melihat format dari debat malam ini, muncul tanda tanya juga bagaimana debat ini bukan cerdas cermat seperti tadi beberapa panelis mengatakan. Itu, Bagaimana kemudian kalau saya dan Mas Arief misalnya berdebat, saya bisa meng-challenge pikiran Mas Arief, demikian sebaliknya. Karena katanya KPU katanya mau bikin ramai, tapi hal-hal seperti itu konon katanya akan minimal. Kita belum lihat sih. Kalau memang kemudian ternyata minim, saling menguji gagasan itu, masih bermanfaat tidak debat ini? Setidaknya saya akan terpapar oleh hal-hal baik meskipun tidak maksimum. Saya yakin apabila debat kali ini pihak-pihak yang akan berpartisipasi, misalnya ada 2 moderator, mereka akan harus tahu diri bahwa yang ingin dilihat oleh masyarakat Indonesia bukanlah 2 moderator bukan tersebut. Mereka tapi adalah bagaimana para calon presiden kita untuk mengutarakan gagasannya, menyanggah gagasan orang lain yang dia tidak percayai, dan pada akhirnya memperlihatkan ada ide yang lebih bagus yang dia ingin kemukakan. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harapkan nanti masyarakat Indonesia akan melihat, akan menjadikan ini sebuah referensi untuk dibawa kembali ke 14 Februari mendatang di kota pencoblosan. Dan Metro TV akan terus menyiarkan keseluruhan debat ya, rencana begitu ya Mas Arief ya? Kita akan kita akan menayangkan ini sampai pukul 00. Jadi setelah debat selesai pun kita akan memberikan sebuah catatan, kita akan membahas berbagai macam hal, dan kita akan ulang lagi sampai jam 4 pagi. Baik, kita tunggu sama-sama dan kita akan nilai sama-sama calon presiden kita, Mas Arief Suditomo. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat sore, Mas. Sore. Dan pemirsa, kita langsung kembali bergabung bersama teman-teman saya di Grand Studio Metro TV, Kevin Egan dan Zilvia Iskandar. Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Leonard Samosir yang sudah menghadirkan ulasannya bersama dengan Aris Suditomo, jurnalis senior Metro TV. Iya, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan kita bersama dengan panelis di debat Capres 2024 Metro TV. Pemirsa, usai jeda.
Dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa dalam live event Debat Capres 2024 dan pemirsa tidak hanya bersama dengan Kang Asep dan Bang Ray Rangkuti, pada saat ini kita sudah kehadiran dengan pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Apa kabar Bang Effendi? Kabar siap sampai agak malam nih. Siap sampai agak malam. Oke, baik. Bang Effendi berbicara sampai nanti tengah malam kurang lebih ya Bang Effendi ya. 7 jam kita live ini. 7 jam kita live. Bang Effendi, menurut Anda dalam debat ini ditujukan buat pemilih yang seperti apa? Apakah memang betul debat capres ini memang lebih ditujukan kepada pemilih yang rasional begitu, supaya nanti mereka bisa menentukan pilihannya di 2024? Saya kalau mau mengutip yang paling enak dikutip itu Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan debat ini besar pengaruhnya katanya. Saya nonton di Metro TV loh kemarin untuk mereka yang termasuk pemilih bimbang gitu. Jadi sebetulnya menjadi menarik untuk tenang-tenang melihat bahwa ada 4 lembaga survei yang pemilih bimbangnya, undecidednya, kecil-kecil sudah. 8,5, 5,8, 7,7, dan ada yang 4,4. Betul. Nah, padahal Kompas, Litbang Kompas mengatakan pemilih bimbang itu 28,7. Sementara dari teman-teman yang tadi pemilih bimbangnya kecil, ada 40% yang masih mungkin pindah. Jadi kalau ditanya sudah ada pilihannya, sudah. Tapi masih mungkin pindah, masih. Swing voters. Nah, kemudian dari Litbang Kompas itu yang menarik, ternyata mereka yang masih termasuk pemilih bimbang itu, yang ini menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, tidak memiliki ikatan emosional dengan para capres ini. Tidak memiliki ikatan ideologis dengan capres ini. Berarti bisa menjawab yang tadi tuh. Apakah mereka itu rasional atau tidak, sangat tergantung dari isi dari debat nanti. Ada nggak yang tertuju buat mereka? Sehingga kemudian mereka mungkin karena belum ada ikatan ideologis ya dalam konteks partai ataupun apa yang diperjuangkan oleh para capres-cawapres ini, setidaknya mulai membangun emosi dulu. Karena ada sesuatu buat dia atau buat mereka. Ditambah dengan pelan-pelan mulai memikirkan kalau itu masuk akal nggak gitu. Nah, jadi saya rasa malam ini mulai dengan, karena ini kan satu debat dari 5 ke belakang, ada 3 debat capres dan 2 debat cawapres. Walaupun harus diakui malam ini sebetulnya jatah yang paling kuat itu adalah buat Kang Asep Tirawan ini yang temannya sudah lama sekali ketemu ya. Karena apa? Ini kan hal-hal yang agak sedikit konseptual ya. Betul. Kok sensasi? Sensasional. Sekarang kan seksi. Judulnya kan hukum, penegakan hukum. Pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi. Tapi yang akhirnya kemudian bisa membuat undecided voters itu memilih, itu bagian mananya di debatnya? Saling sanggahnya atau pemaparannya itu bagian mananya, Bang? Semuanya bisa menarik. Tentunya orang berharap debat sama dengan saling sanggah. Kalau tidak ada saling sanggah, sama dengan mungkin musyawarah untuk mufakat bisa juga gitu ya. Atau sama-sama at ujungnya. Ya, sama-sama at ujungnya tuh. Satu debat cerdas cermat. Atau cerdas cermat. Ya. Tapi lebih daripada itu, memang bagian sanggahan adalah bagian yang paling menarik. Walaupun kadang-kala sering disebut bertentangan dengan apa ya? Adat budaya timur. Ketimuran. Dan sebagainya gitu. Nah, kalau itu yang paling menarik ini ke Bang Ray ya. Bang Ray, kalau misalnya menurut Bang Effendi sebetulnya bagian saling sanggah itu paling menarik, tapi kalau kita lihat model debat di Indonesia ini yang diselenggarakan KPI itu beda dari model debat di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat. Dengan konsep town hall, moderatornya sangat aktif bertanya, kemudian bisa saling berdebat, debat betulan gitu. Nah, dengan model debat seperti yang diselenggarakan KPU saat ini, ada saling sanggahnya tapi akan tunggu giliran, kemudian dibatasin waktu, itu akan efektif tidak untuk menguji kualitas seseorang? Sebetulnya jelas nggak akan efektif. Sebetulnya untuk bahkan untuk satu tema sekalipun belum tentu itu bisa terkuliti semua pikiran-pikiran mereka. Apalagi ini 4-5 tema dalam waktu yang sangat bersamaan. 7 subtemanya. Bahkan 7 kan. Kita baru berbicara soal penegakan hukum, udah pindah ke korupsi. Baru bicara korupsi, udah pindah ke HAM. Baru bicara HAM, udah pindah ke demokrasi dan sebagainya gitu. Mungkin di situ
kejeniusan dari para panelis diuji. Bagaimana 7 tema ini dibuat oleh mereka dalam satu pertanyaan yang memungkinkan itu dijawab juga secara tuntas oleh mereka. Karena bagaimanapun 7-7-nya juga saling terkait kan. Karena ini aspek pemerintahan secara menyeluruh. Kalau Anda bicara tentang demokrasi, Anda bicara tentang penegakan hukum, dengan sendirinya Anda berbicara juga dengan hak asasi manusia macam-macam. Itu satu kesatuan memang satu kota gitu. Nah, cuman akan ada juga yang fokus satu tema ya. Karena saya kira dari 3 pasangan calon presiden ini akan memperlihatkan dari sekian banyak tema ini di mana mereka akan unggul, di mana concern mereka yang sangat kuat. Oleh karena itu mungkin mereka akan menarik ke sana atau menarik ke sana meskipun nanti akan dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat model debat yang begini, ya mudah-mudahan kalau belajar dari sebelumnya sih mudah-mudahan nggak jatuh ke soal asal debat gitu lah kira-kira tuh ya. Baik. Nah, tapi itu bisa dibantu oleh mereka karena kita ingat dulu misalnya waktu debat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi 2019 yang lalu ada momen-momen di mana justru debat itu menjadi sangat viral setelah itu. Misalnya ketika Pak Jokowi mengatakan, saya punya catatan loh Pak Prabowo bahwa Anda memiliki sekitar 200.000 hektar ya lahan gitu atau 150.000 hektar di daerah Aceh yang lahan yang Anda sedang kuasai macam-macam. Itu tiba-tiba membuat viral di mana-mana. Karena pada saat itu Pak Prabowo seolah-olah menyanggah Pak Jokowi terkait dengan bagi-bagi sertifikat tanah ya dan sebagainya gitu. Jadi ada tetap momen di mana justru mereka yang membuat suasananya menjadi indah gitu. Tergantung dari cerdiknya masing-masing kandidat ya. Sebelum kita sambung lagi, kita akan pantau dulu. Bagaimana kondisi di lapangan. Sudah ada rekan-rekan kami di sana. Silakan Egan. Ya, ada Andromeda Arizal, ada Sheha Al-Hadar dan Reda Pulpi yang akan melaporkan situasi dan kondisi terkini terkait dengan paslon yang akan menjalani debat pada hari ini. Kita akan ke Andromeda terlebih dahulu. Andromeda, bagaimana situasi dan kondisi terkini di Capres nomor urut 1, Andromeda? Ya, Egan dan juga pemirsa, kalau kami melihat memang situasi terkini di rumah pemenangan Timnas Amin yang berada di Jalan Diponegoro nomor 10. Kalau kami lihat memang jelang kedatangan dari Anies Rashid Baswedan yang dikabarkan ini beberapa menit lagi, yaitu sekitar 15 menit lagi, itu pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, untuk menyapa seluruh masyarakat dan juga relawan yang akan nonton bareng atau nobar di rumah pemenangan Timnas Amin ini. Dan kalau kami melihat memang situasinya terkini sejumlah relawan yang datang dari berbagai daerah dan juga kalangan ini sudah mulai hadir untuk menonton di halaman belakang di rumah Timnas Amin. Nah, Egan dan juga Zilvia, kalau kami melihat sendiri nanti Anies Rashid Baswedan didampingi oleh Muhaimin Iskandar akan berangkat dari rumah Timnas Amin ini menuju ke KPU RI sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat atau setelah melaksanakan sholat maghrib. Nah, nanti didampingi juga oleh Ketua Timnas Amin yaitu Syaugi yang tadi sekitar pukul 5 ini sudah datang. Nah, tadi kami sempat bertanya kepada Ketua Timnas Amin itu Syaugi menjelaskan bahwa dari debat yang akan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat nanti, pasangan Amin ini menjadi salah satu pasangan yang memang sudah siap 100%. Mengapa kami katakan siap 100%? Karena kalau kami melihat dari rekam jejak Anies sendiri, yaitu pada 2009 ini sempat menjadi moderator, kemudian di tahun 2014 sempat juga menjadi tim kampanye atau tim pemenangan dari salah satu paslon, dan di tahun 2023 ini Anies menjadi calon presidennya. Dan segala kesiapan pun berkait dengan ide dan juga gagasan visi misinya nanti akan dipaparkan kepada Anies, dan di hari ini adalah berkaitan dengan pemerintahan, kemudian juga pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Tadi ada hal poin yang cukup menarik yang disampaikan oleh Ketua Timnas Amin, bahwa momentum dari debat capres yang berlangsung pada hari ini di topik yang pertama ini akan meningkatkan elektabilitas dari Anies Rashid Baswedan. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat dari rekam jejak pada Pilkada DKI yang lalu, setelah debat capres ini ada peningkatan elektabilitas Anies antara 5-6%, dan diharapkan di debat hari ini pun juga elektabilitas Anies dapat meningkat. Demikian Egan dan juga Zilvia yang dapat kami laporkan dari rumah Timnas Amin yang berada di Jalan Diponegoro 10. Kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih atas informasinya Andromeda Arizal langsung dari kediaman Capres nomor urut 1. Baik, sekarang kita beralih ke lokasi Capres nomor urut 2. Sudah ada rekan Sheha Al-Hadar di sana. Sheha, apakah sudah terlihat Capres 02 di sana? Selamat sore Egan dan juga Zilvia. Untuk saat ini sudah terlihat ini Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan pasangannya Cawapres Gibran Rakabuming Raka ini sudah berada di dalam rumah Kartanegara nomor 4 kediaman Prabowo Subianto sebelum nantinya mereka akan bersama-sama bertolak menuju debat Capres perdana di KPU. Rencananya nanti sebentar lagi mereka akan berangkat ke KPU untuk nantinya akan menghadiri debat Capres yang bertema tentang penegakan hukum, HAM, kemudian juga pemerintahan, kemudian pemberantasan korupsi, demokrasi, hingga kesejahteraan warga. Seperti itu Egan dan juga Zilvia. Nah, untuk debat Capres perdana hari ini kita akan bersama-sama menantikan tentunya visi misi, kemudian juga ide-ide dari calon Presiden Prabowo Subianto untuk di bidang-bidang hukum, HAM, dan lain-lain tersebut. Nah, ini juga akan menjadi kesempatan bagi para masyarakat, baik pendukung maupun juga bagi masyarakat yang belum menentukan pilihannya untuk melihat bagaimanakah hasil dari debat yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Prabowo Subianto nanti malam. Nah, Egan dan juga pemirsa, ini bukanlah debat pertama bagi calon Presiden Prabowo Subianto sehingga memang tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Namun menurut tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini mengungkap bahwa memang sudah ada tim sendiri yang bertugas untuk merumuskan debat Capres yang rencananya akan dilakukan nanti malam, sehingga untuk dari Prabowo Subianto memang tidak dilakukan persiapan khusus mengingat ini bukan debat pertamanya. Nah, selain itu juga Zilvia dan juga Egan, memang selama ini Prabowo Subianto ini masih belum pernah mendescribe atau menjelaskan secara detail tentang strateginya terhadap urusan hukum, HAM, maupun juga urusan pemerintahan, karena selama ini ia hanya mengungkapkan lewat pidato-pidatonya saja seperti itu. Nanti malam kita akan berkesempatan untuk melihat secara langsung dan juga mendengarkan secara detail terhadap strategi-strateginya apabila ia terpilih menjadi presiden nanti tahun 2024. Nah, Zilvia dan juga Egan, untuk Prabowo hari ini justru memang masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tadi pagi ia menyerahkan pesawat di Halim Perdana Kusuma, kemudian setelah itu jam 3 sore ia tadi sempat menghadiri doa bersama relawan, dan relawan ini merupakan relawan gabungan dari 22 organisasi masyarakat yang dikumpulkan oleh Wiranto seperti itu. Nah, setelah itu nantinya baru akan bertolak ke KPU dari rumah kediamannya di Kertanegara 4. Sekian Zilvia dan juga Egan, kembali ke Anda. Terima kasih atas laporan Anda, Sheha Al-Hadar. Ya, dari 02 kita ke Capres nomor urut 3 ada Reda Pulupi di sana. Reda, apakah Capres nomor urut 3 sudah berangkat ke KPU? Ya, Egan, Zilvia, baru saja Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba didampingi oleh sang istri Siti Atiko dan juga sekitar 10 menit yang lalu dari wakilnya Mahfud MD ini juga baru saja tiba di High End. Kemudian keduanya saat ini sedang melakukan pemantapan terakhir bersama dengan tim TPN. Kemudian ada juga sejumlah petinggi partai koalisi lainnya ada di lantai 5 gedung High End Jakarta Pusat. Ini untuk melakukan pemantapan terkait debat perdana pada malam hari ini, dan dijadwalkan nanti sekitar pukul 6 sore keduanya akan berangkat menuju ke KPU didampingi oleh tim TPN dan juga sejumlah petinggi partai koalisi yang akan mendampingi pada debat perdana malam hari ini. Kemudian kami tadi juga sempat berbincang dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, yang menyebutkan bahwa pada malam hari ini secara keseluruhan debat ini sudah siap, baik isu yang akan dibawakan oleh Ganjar, kemudian bagaimana strateginya, ditambah dari sang cawapres Mahfud MD mengenai hukum dan HAM, ini juga merupakan salah satu keahliannya. Keduanya juga sudah berdiskusi terkait isu-isu apa saja, isu-isu strategis yang nantinya akan dibawakan pada malam hari ini, kemudian strategi yang akan dilakukan ketika akan debat pada malam hari ini. Yang pasti untuk seluruh persiapan ini sudah siap, dan diharapkan pada debat perdana ini dapat menjadi satu momen di mana masyarakat dapat mengetahui lebih dalam mengenai visi, misi, dan juga gagasan dari Ganjar dan juga Mahfud terkait tema debat pada malam hari ini. Nah, sebentar lagi keduanya akan segera menuju ke KPU untuk mengikuti debat perdana pada malam hari ini di KPU RI Jakarta. Demikian.
Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Reda Pulpi langsung dari kediaman Capres nomor urut 3. Iya, itu tadi adalah bagaimana posisi terakhir dari masing-masing kandidat. Ya. Karena mereka sudah bersiap ya untuk menuju ke KPU. Tapi sebelum itu pemirsa, ada informasi juga bahwa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memastikan akan memantau dan mengawasi pelaksanaan debat perdana calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum malam ini. Ya, Bawaslu mengingatkan KPU agar mematuhi aturan debat sesuai Undang-Undang Pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memastikan akan mengawasi jalannya debat perdana Capres-Cawapres yang akan digelar di kantor KPU Jakarta malam ini. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan KPU untuk mematuhi aturan debat sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU tentang kampanye. Bawaslu mengingatkan KPU agar semua proses debat atau semua yang dia mengatur tentang debat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu harus dipatuhi. Begitu juga dengan PKPU tentang kampanye. Itu yang kami lakukan sebagai proses pengawasan di awal ini. Rahmat juga menyampaikan kritik atas langkah KPU yang tidak melibatkan Bawaslu dalam menyusun materi debat, sehingga sempat memunculkan polemik soal perubahan format debat khusus calon wakil presiden. Dalam penyusunan materi debat dan lain-lain, Bawaslu tidak dilibatkan. Karena KPU beserta peserta pemilu yang kemudian merancang bagaimana format debat yang pertama ini. Namun ini yang kita kritik ya ke depan. Dan kemudian ini juga menimbulkan permasalahan dan juga isu yang bahwa akan ada penghilangan debat dan lain-lain. Itulah yang kemudian menjadi perhatian kita. Bawaslu berharap ajang debat dapat dijadikan momentum oleh paslon Capres-Cawapres untuk saling adu gagasan visi misi dengan tidak menyerang personal sesama paslon. Debat perdana Capres akan digelar selama 2 jam mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti. Debat akan dibagi menjadi 6 segmen dan total 18 pertanyaan dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, tidak hanya 3 panelis yang kami hadirkan pada kesempatan ini, tapi kami tentu juga mengundang kubu dari masing-masing kandidat. Sudah ada dari kubu 01, Taufik Basari. Selamat sore, Mas Tobas. Selamat sore. Baik, kemudian juga ada dari kubu 02, Aceh Hasan Syazili. Kang Aceh, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Berikut Waalaikumsalam, dan juga ada dari kubu 03, Roma Hurmuzi. Gus Romi, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Pastinya sudah tidak sabar juga untuk berdebat ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, live event Debat Capres 2024 akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di live event Debat Capres 2024. Baik, kita akan langsung kembali melanjutkan perbincangan kami, atau boleh kita sebut debat juga ya, Gan? Karena di sini sudah hadir masing-masing kubu. Tapi sebelum kita bertanya ke masing-masing kubu dari kandidat kita, satu dulu ke panelis, karena biasanya kan di debat nanti panelis yang bertanya ya. Tapi panelis dulu, Kang Asep, karena tema debat hari ini fokusnya adalah di pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Tapi teruntuk yang persoalan hukum dan korupsi, Kang Asep, apa sih yang sebetulnya Kang Asep paling ingin dengar muncul dari masing-masing capres? Justru yang paling seksi itu, ya, sensasi itu adalah bagaimana bos-bos mereka ini jangan terulang kasus-kasus hukum. Saya katakan di kasus Nyaling kan, acara Nyaling kan, hanya di Republik ini ya, yang ketua penegak hukumnya, ketua KPK-nya, hampir penegak hukumnya, bos-bosnya terlibat kasus hukum.
Makanya saya bilang saya berharap dari mereka-mereka itu bagaimana nggak terulang. Mereka menjadi ya melawan hukum. Kalau mereka nanti diulang korupsi lagi, ya bahasanya terasi. Makanya saya bilang saya berharap nanti debat itu ya kuat dan hebat. Kuat di argumentasi, hebat di implementasi. Artinya ketika mereka memaparkan bagaimana penanggulangan korupsi ya tidak terulang, tidak jadi hat-trick kan. Hanya di dunia hanya Indonesia kok, ya penegak hukumnya, di polisi kasusnya jenderal bermain, di kasusnya kejaksaan juga sama, di Mahkamah Agung hakimnya. Sekarang apa yang diharapkan? Kalau ketua KPK nggak ada berharap. Kalau presiden-presidennya tadi tidak kuat di argumentasi, tidak hebat di implementasi, jualan terasi aja. Ini rasanya Langsung bukan ya? panelis ini. Ini rasanya bukan panelis. Saya tawarkan kepada mereka Seperti kok. debat ini rasanya. Ya, saya ajak mereka. Kalau mereka nggak ada argumentasi visi misi cuma sambutan kayak Pak RT, nggak usah di sini di kampus sudah kalah sama mahasiswa saya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Kayaknya panelis yang seru ini yang kayak gini yang ya. kayak gini Iya ya. gini, Pak, coba ini format KPU ini format apaan gitu kayak sambutan Pak RT kan harusnya Tahan dulu, gini Bang. moderatornya tidak hanya mengikuti tapi mengkuliti. Oke, kita kuliti sekarang ya. Iya, Kan? kuliti mereka. Coba dari 01 dulu. Ya, Mas Tobas, silakan Mas Tobas, coba. gimana? Tantangannya adalah bagaimana supaya kasus-kasus APH penegak hukumnya tidak terulang lagi mereka juga yang akhirnya terjerat korupsi. Silakan. Ya jadi persoalan paling mendasar di bangsa ini adalah rasa keadilan ya. Masyarakat rakyat Indonesia ingin mendapatkan keadilan. Tentunya keadilan ini adalah bagian dari tugas negara sebagai negara hukum ya, sesuai dengan perintah konstitusi. Nah itu yang paling mendasar dari semuanya. Nah oleh karena itulah maka ketika seseorang mendapatkan amanah untuk memimpin bangsa ini, maka yang paling pertama adalah bagaimana memperbaiki mulai dari diri sendiri. Ya memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintahnya adalah orang-orang yang bersih dan berintegritas. Yang kedua juga kekuasaan tidak boleh kemudian mengintervensi penegakan hukum. Ya, sehingga ada kriminalisasi, sehingga ada upaya-upaya untuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ya, yang itu sekarang sudah terlihat di depan mata. Kita bisa melihat itu. Yang kedua juga kita juga butuh adanya keyakinan dari masyarakat bahwa pemerintah kita ke depan ini adalah pemerintah yang bisa diandalkan dalam hal penegakan hukum, ya dalam hal mewujudkan pemberantasan korupsi. Nah, oleh karena itulah kita sudah melihat beberapa tahun terakhir ini, ya indeks kepercayaan masyarakat terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan pemberantasan korupsi itu semakin menurun. Nah ini yang akan kita pastikan bahwa ke depan harus ada perbaikan-perbaikan, karena itu kita butuh adanya perubahan. Oke, caranya dimulai dari? Makanya cara yang paling pertama dimulai dari diri sendiri dulu ya. Ketika mendapatkan amanah itu, maka kita harus memastikan ya kita yang memegang amanah ini dijalankan oleh SDM yang berintegritas ya. Kedua baru kemudian dari internal apa yang bisa kita lakukan ya, untuk tidak kemudian melakukan intervensi menggunakan kekuasaan untuk mempermainkan hukum dan sebagainya. Saya harap itu menjadi suatu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama, tidak hanya dilakukan oleh paslon ini saja, tapi juga harus bersama-sama melibatkan masyarakat, karena negeri ini bukan hanya milik kelompok tertentu, bukan hanya milik elit politik saja, tapi juga milik kita semua rakyat Indonesia. Oke, dari 01 kita ke 02. Kang Aceh, kalau kita tahu kan narasi dari 02 ini keberlanjutan. Ini ada tantangan dari Kang Asep, jangan sampai kemudian berlanjut nih kemudian hal-hal seperti itu di kasus hukum. Bagaimana kemudian dari paslon 02 tantangannya? Ya, saya kira kita semua berkomitmen ya bahwa hukum harus menjadi supremasi di dalam proses bernegara kita. Tanpa penegakan hukum, tanpa kita melakukan penegakan keadilan, saya kira rakyat pasti tidak akan memiliki rasa nyaman untuk bisa berbangsa dan bernegara. Dan saya kira komitmen untuk penegakan hukum ini sudah ditunjukkan ya di dalam proses bernegara kita, walaupun tentu kita juga harus memahami di dalam konteks penegakan hukum ini ada cabang-cabang kekuasaan yang harus ditegakkan secara independen. Misalnya bahwa kekuasaan kehakiman jelas independen. Kekuasaan legislatif jelas independen. Kekuasaan eksekutif juga saya kira memiliki kewenangannya sendiri di dalam proses hukum kita. Nah,
Apa yang sekarang kita lihat bahwa menuju penegakan hukum, supremasi hukum itu memang yang paling penting adalah soal bagaimana membangun keteladanan. Ya. Keteladanan yang dimulai dari semua pihak, bukan saja dari penegak hukum sendiri, tetapi semua pihak yang memang menjadi penyelenggara negara kita. Terutama kritik yang selalu disampaikan oleh berbagai pihak terkait dengan penegakan hukum ini adalah ya tentu dalam konteks penegakan hukum harus dilakukan oleh orang yang bersih juga. Gitu. Nah, jadi karena itu proses penegakan hukum tentu harus menjadi komitmen kita semua. Ya. Dan saya kira apa yang terjadi saat ini perlu terus disempurnakan untuk bagaimana memastikan due process of law, supremasi hukum itu harus ditegakkan oleh kita semua. Kuncinya adalah butuh keteladanan dan komitmen. Tapi kita butuh konkretnya bagaimana dari 03. Yang ada di visi misi paslon 03 apa? Untuk betul-betul jangan sampai para aparat penegak hukum justru terjerat kasus korupsi. Yang pertama tentu ikan itu kan busuk dari kepalanya. Jadi kalau kemudian presiden dan wakil presidennya itu memiliki beban persoalan hukum masa lalu, pasti seluruh aparat penyelenggara dan penegak hukumnya juga akan mengikuti. Karena itu kami yakin dengan kondite Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang memang sudah terbukti keduanya itu sudah mengarungi semua kamar-kamar kekuasaan, baik di eksekutif, yudikatif, di legislatif, begitu ya. Kemudian Pak Ganjar juga selama 10 tahun menuntaskan tugas sebagai kepala daerah dengan prestasi, memiliki penghargaan dari Menpan RB juga dalam rangka reformasi birokrasi untuk anti korupsi itu selama 4 tahun berturut-turut sampai tahun 2002 yang kemarin dengan sistem lapor GUP. Itu juga yang kemudian akan diangkat menjadi lapor pres. Jadi lapor kepada Presiden yang itu akan ditindaklanjuti secara langsung karena itu dibaca oleh Presiden. Dalam hal ini kita harapkan Mas Ganjar. Kemudian yang kedua juga persoalan pencegahan. Karena kita selama ini kan memang melihat bahwa di antara persoalan yang muncul ketika seorang itu menduduki jabatan, LHKPN itu tidak pernah diperiksa secara serius. Ini yang memang kemudian akan kita tingkatkan kualitas dari dalam hal ini KPK yang memang memiliki kewenangan untuk itu, untuk melakukan penindakan. Dan ini akan disertai dengan undang-undang perampasan aset. Karena memang ini merupakan komitmen pasangan nomor 3 ini, agar penegak hukum kita sebelum membersihkan harus bersih dulu sapunya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Puas dengan jawaban dari masing-masing kubu? Boleh diuji nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Egan. Ya, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, live event Debat Capres akan kembali. Dipersembahkan oleh didukung oleh Presiden Joko Widodo memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkodia yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Kebetulan, peringatan Harkodia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi ini dilaksanakan jelang debat Capres-Cawapres yang salah satu isunya membahas tentang pemberantasan korupsi. Dalam pidatonya, Presiden menekankan perlunya evaluasi total dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang. Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Wajar bila Presiden Jokowi meminta evaluasi total upaya memberantas korupsi. Sebab situasi itu sangat kentara ketika skor indeks persepsi korupsi Indonesia sangat anjlok di angka 34 dari rentang 0 hingga 100.
Kondisi semakin terpuruk lagi ketika kasus korupsi di tanah air masih merajalela. Belum lagi terlibatnya Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan dan penyuapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bukan hanya pada isu pemberantasan korupsi, nasib penegakan HAM belakangan ini juga masih memprihatinkan. Skor buruk performa penegakan HAM di Indonesia baru-baru ini diberikan oleh Setara Institute dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID. Indeks kerja HAM di Indonesia pada 2023 menurun 0,1 poin ketimbang tahun sebelumnya dengan skala 1 hingga 7. Setara Institute menyebut penurunan indeks kinerja HAM pada tahun ini dipengaruhi melemahnya performa di 3 aspek, yakni pemenuhan hak hidup, kebebasan berekspresi, dan hak menyatakan pendapat. Debat pada malam ini memang tidak akan menyelesaikan segalanya. Namun dari debat itu publik atau calon pemilih bisa menimbang isi kepala para kandidat dan komitmen serius mereka dalam perang melawan korupsi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tim Liputan, Metro TV. Kembali bersama kami di live event Debat Capres 2024. Kita sudah mendengarkan tadi pemaparan dari tim ses setiap paslon. Saya ke para panelis sekarang. Sorry. Satu lagi belum. Sudah, Pak. Romi sudah. Kalau nggak cukup nanti bisa tanya sama Capres. Kurang nanti tanya nanti kita tambahin. Katanya diberi sama azan kan tadi. Udah. Oke. Tapi katanya kalau nggak puas disambung oleh Capres. Ini mantap karena panelis langsung menyanggah. Iya. Benar. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep tadi kalau kita dengarkan pemaparannya paling tidak kalau supaya kasus-kasus hukum itu tidak terjadi kembali, yang penting adalah keteladanan. Kang Aceh tadi mengatakan itu. Yang penting itu dari kepalanya supaya kemudian badannya tidak membusuk. Bang Romi tadi mengatakan itu. Tanggapan Anda, Kang Asep? Justru yang penting bagi saya ketika saya baca tiga-tiganya konsep hukumnya, penegakan hukumnya, korupsinya, ya, saya sesalkan 3 kelompok ini. Kenapa? Ya. Lah, katanya cinta Pancasila, cinta konstitusi, ternyata tidak mencantumkan konsep hukumnya kepada landasan ideal maupun landasan konstitusional. Saya sebut, bicara keadilan, ya bicara hukum, bicara keadilan. Pada sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi tiga-tiganya tidak nampak ketika memberantas korupsi. Bagaimana memanusiakan keadilan itu, bagaimana keadilan itu beradab. Yang ada kan biadab. Ya? Nah, kenapa tiga-tiganya tidak mencantumkan konsep itu? Lucu kok, cinta Pancasila, ternyata di konsepnya tidak muncul sila kedua. Yang ujungnya untuk sila kelima keadilan sosial. Yang ada keadilan bagi kelompoknya masing-masing. Saya ke Bang Effendi, silakan Bang. Iya, kalau saya ingin hal-hal yang lebih membumi. Jadi mengenai yang tadi, pokoknya kalau ada Kang Asep udah selesai itu persoalannya kan, basisnya itu. Cuma maksud saya ingin mudah-mudahan panelisnya ada berapa sih? Banyak ya? 11 ya? Ada 11. Ya. Mungkin dia bikin pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi menarik. Misalnya pertanyaannya gini, ya. Apakah Anda percaya dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo kepada media, jika percaya bagaimana, kalau Anda tidak percaya, lalu bagaimana jalan keluarnya begitu. Lalu dijawab oleh para capres itu kan seru. Kalau misalnya Anda percaya Pak Agus Raharjo itu ya, yang ketua KPK sebelumnya itu memang dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus iktp. Ya, kemudian tidak bisa karena sprindiknya sudah ditandatangani dan pada waktu itu tidak ada SP3 gitu ya. Nah itu kalau Anda percaya, Anda mau ngapain? Sebaliknya kalau Anda nggak percaya, apakah itu mau dibersihkan dengan, kalau Anda nggak percaya berarti yang menyatakan itu hoax ya? Mencemarkan nama baik juga ada unsur di situ. Nah, mau diapakan? Ya, saya tuh berharap pertanyaan-pertanyaan seperti itu konkret kan? Karena terkait dengan penegakan hukum di mana kepala negara itu jangan pernah melakukan intervensi seperti itu. Dan kebetulan kasus ini muncul, bahkan Pak Agus Raharjo sendiri yang mengatakan loh, saya ini ada penyesalan juga. Loh apa itu? Ya harusnya sebelum pemilu yang satu lagi itu harus saya nyatakan. Kan kalau itu saya nyatakan ada kemungkinan punya akibat terhadap dipilih atau tidak. Dia sendiri loh yang bilang. Nah ini kita punya kesempatan sebelum
pemilihan umum 2024. Itu loh maksud saya. Itu langsung keluar nggak kira-kira nanti ya dari salah satu tanya. panelis? Oh iya. Setidaknya kita tanya dulu ke kubunya ya. Ini para capres yang ada di sini. Iya, mumpung muncul pertanyaan itu, kita mulai dulu dari 02 sekarang. Iya. Percaya atau tidak dengan pernyataan dari mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal adanya intervensi dari Presiden untuk menghentikan kasus IKTP? Kalau percaya akan bagaimana? Kalau tidak percaya akan bagaimana? Saya tidak percaya. Karena saya yakin bahwa Presiden Jokowi memahami dan mengetahui tentang masing-masing seperti yang saya katakan di awal. Cabang kekuasaan itu harusnya masing-masing memiliki independensi. Termasuk KPK. Ya harus kita jadikan sebagai institusi yang harus dijaga independensinya supaya penegakan hukum betul-betul bisa dilakukan dalam konteks pemberantasan korupsi dengan diberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan upaya melakukan pemberantasan korupsi. Kami berkomitmen bahwa lembaga seperti KPK ini harus didorong seindependen mungkin sehingga proses pemberantasan korupsi bisa dilakukan tanpa tebang pilih. Bagaimana independennya itu bagaimana Kang Aceh kalau masih menggunakan undang-undang KPK yang saat ini, apakah akan direvisi atau bagaimana? Jika kita konsisten terhadap undang-undang yang sekarang kan sesungguhnya secara kelembagaan kan ke KPK di pimpinannya dipilih oleh Komisi 3 DPR RI ya. Jadi seharusnya memang dia memiliki independensi untuk menentukan ya langkah-langkah hukumnya gitu. Jadi menurut saya kalau kita mau konsisten terhadap aturan dan regulasi yang ada, ya seharusnya pemberantasan korupsi ini bisa kita lakukan dengan cara yang lebih baik. Nah, satu hal itu penindakan. Yang paling penting juga adalah melakukan tindakan pencegahan. Itu juga penting untuk dilakukan oleh siapapun, ya, penyelenggara negara, penegakan hukum, dan lain-lain. Baik. Nah, karena itu keseimbangan antara penindakan dan pencegahan dengan cara tentu misalnya soal bagaimana kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana memberikan preemptif terhadap siapapun penyelenggara negara, itu memang harus kita lakukan secara lebih kuat lagi. Ya. Dan yang ketiga, ini penting juga bahwa kita juga harus mendorong lembaga-lembaga penegakan hukum di kita juga sama-sama berfungsi juga. Bukan hanya KPK, tetapi juga ada kejaksaan, ada kepolisian, harus diberikan peran yang sama di dalam konteks bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik. Oke, saya ke Mas Tobas. Mas Tobas. Oh, belum jawab. Belum menjawab. Ya. Tidak percaya tidak tadi percaya, Kang. Tapi harus bagaimana kalau nggak percaya? Kan berarti kalau tidak percaya, berarti Bapak Agus Raharjo ini melakukan dalam tanda petik karena kita berbicara soal hukum. Ya. Ini bisa pencemaran nama baik atau apa istilahnya? Sesuatu yang tidak benar gitu ya. Saya termasuk tidak percaya karena hampir semua ketua KPK kecuali yang pertama. Selanjutnya ketua KPK bermasalah kan? Ya. Mayoritas loh ketua KPK ini bermasalah kan? Coba aja itu, tapi jangan sebut nama lah, nanti juga tahu sendiri kan? Mau gimana sorry toladan kalau ketua KPK di rejim-rejim baik sekarang maupun sebelumnya bermasalah, apa yang diharapkan? Makanya kuncinya tadi yang saya bilang tadi, selain bahwa dia memiliki profesionalitas, adalah juga keteladanan. Kan ini soal moral etik yang harus ditunjukkan. Gimana? 56 Komisi 3 pilih yang sekarang bermasalah kan? Mutlak itu dipilih. Terima kasih Kang Asep, tapi balik lagi. Artinya ada seseorang menyatakan tentang sebuah peristiwa. Kalau itu tidak benar, ada akibat kan? Tapi gini juga, maaf ya, saya tidak bersoal nomor 2. Pernyataan Agus juga perlu dipertanyakan. Ketika deputi penindakan sekarang bermasalah, dulu kenapa Agus, kenapa satu lagi Saud, kenapa juga Alex Marwata tidak berani menindak? Baik. Itu kan pernah masalah ketika mereka jadi deputi kan. 3 pimpinan sekarang berani ngomong doang. Gimana supaya tidak omong doang, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tadi 01 dan 03 belum menjawab ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa. Usai jeda tetap di Debat Capres 2024.
Dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, kita lanjutkan pemirsa live event Debat Capres 2024. Kalau tadi Bang Effendi masih belum puas dengan jawaban dari 02, mungkin akan puas dengan jawaban dari 01. Nah, ini kita tanya dulu ke Mas Tobas. Mas Tobas, lalu bagaimana kemudian yang akan dilakukan supaya kemudian hal itu tidak akan terjadi, apapun yang dikatakan oleh mantan Ketua KPK Agus Raharjo itu tidak akan terjadi apabila nanti 01 percaya terpilih. dulu apa tidak gitu. Percaya atau tidak dulu? Percaya dulu apa sebelum tidak bahwa kemudian itu ada gitu. Ya, jadi pernyataan Pak Agus Raharjo ini wajib untuk ditelusuri lebih lanjut. Jadi tidak berhenti sampai sini. Ya, jangan kemudian sekali dilontar, kemudian kita lupakan gitu ya. Jadi harus kita telusuri lebih lanjut ya, untuk melihat apakah ada nilai kebenarannya di situ. Ya, kalau misalnya ada nilai kebenarannya, ya itu berarti suatu hal yang sangat krusial, penting, ya, karena bisa jadi skandal. Dan ini yang selama ini menjadi concern dari pasangan Amin, ya, soal kita tidak mengharapkan adanya intervensi kekuasaan ataupun kepentingan politik dalam hal penegakan hukum. Nah, tapi apabila ternyata tidak benar, ya tentunya kita berharap Pak Agus Raharjo mengkoreksi apa yang dinyatakan supaya menjadi clear dan tidak timbul asumsi-asumsi. Nah, cuman memang masalahnya adalah peristiwa yang diceritakan oleh Mas Agus Raharjo ini terjadi dalam ruang tertutup yang mungkin orang-orang yang terlibat di dalamnya hanya orang-orang yang hadir pada saat itu. Tapi kan kita bisa kemudian melihat lebih lanjut ya, apakah selama ini ya kita punya keyakinan bahwa tidak pernah ada kekuasaan yang mencoba untuk mengintervensi penegakan hukum. Tidak pernah ada kekuasaan yang mengintervensi KPK misalnya. Nah, ini kan ada keraguan. Sekarang ini keraguan masyarakat terhadap apakah ada atau tidak intervensi kekuasaan terhadap penegakan hukum itu begitu tingginya. Ya. Terbukti dari indeks persepsi korupsi juga semakin menurun. Itu juga terkait juga kepercayaan terkait dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itulah maka ya tentu kita harus pastikan ya kekuasaan ini harus menghormati penegakan hukum. Di satu sisi. Di sisi lain, ketika ada penyelewengan, negara juga justru harus hadir di situ ya untuk meluruskan kembali hal-hal yang keliru dilakukan dalam hal proses penegakan hukum ini. Nah, ada satu hal yang penting ya. Kalau kita bicara soal keinginan untuk penegakan hukum yang independen, yang profesional, Mas Anies itu punya pengalaman rekam jejak yang sangat panjang untuk menjadi bagian advokasi untuk melakukan hal ini, ya, sejak dari dulu. Mas Anies itu menjadi bagian dari advokasi reformasi hukum, ya. Kemudian bersama-sama dengan masyarakat sipil mendorong pemberantasan korupsi, ya. Mas Anies ini adalah deklarator dari Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum dulu waktu kasus Gayus. Ya. Kemudian waktu Cicak Buaya itu sebagai anggota dari tim 8 kriminalisasi pimpinan KPK. Artinya dengan pengalaman itu ya calon pasangan Amin ini sangat tahu apa yang akan dilakukan. Kenapa? Karena sangat tahu masalahnya dan itu sudah pernah dilakukan dengan rekam jejak yang lama ini. Mas Tobas, kalau sekarang kita berbicara ketika belum ada di kekuasaan itu mudah ya. Tapi ketika sudah berada di kekuasaan, itu lain. Godaannya beda. Jadi bagaimana memastikan ketika nanti sudah berada dalam kekuasaan, tidak akan tergoda, benar-benar akan independen, tidak akan mengintervensi sana-sini. Memastikannya bagaimana, Gus? Memastikannya dengan rekam jejak. Karena Mas Ganjar ini sudah 10 tahun jadi kepala daerah, juga tidak pernah bahkan terdengar saja bunyi korupsi, tidak begitu. Kemudian Pak Mahfud, kita tidak bisa kemudian mempertanyakan lagi bagaimana komitmen beliau. Beliau banyak mengungkap perkara-perkara termasuk kemarin Verdi Sambo dan lain sebagainya. Dan itu merupakan bahagian dari transparansi seorang penguasa. Karena beliau apalagi sebagai Menko Polhukam, beliau betul-betul memiliki wewenang koordinasi yang kuat di sektor itu. Jadi dari rekam jejak dua Capres dan Cawapres, saya melihat bahwa Capres Ganjar dan Mahfud ini betul-betul orang yang tidak memiliki liabilities apapun, tidak memiliki beban apapun dalam persoalan hukum. Yang kedua, kalau tadi menjawab pertanyaan Mas Effendi Ghazali, Prof. Effendi Ghazali, ini kan soal percaya nggak percaya. Ya, itu yang pertama. Dan bisa jadi berbeda antara saya dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfud begitu. Karena kan saya tidak
berkonsultasi terlebih dahulu ketika menjawabnya. Cuman saya mengamati 2 video masing-masing itu. Video Pak Agus Raharjo yang menyampaikannya di acara Rossi dan video klarifikasi Pak Jokowi. Saya percaya dengan Pak Agus Raharjo. Kenapa? Karena gimmick yang terbaca itu terlihat. Mana yang lebih bisa dipercaya, mana yang tidak begitu. Nah, yang kedua, apa yang disampaikan Pak Agus itu juga diiyakan oleh pimpinan KPK pada masanya yang lain begitu. Bahwa kemudian bagaimana kita bisa percaya pimpinan KPK juga semuanya bermasalah. Tidak ada seorang di dunia ini selain Nabi yang selamanya salah dan selamanya benar. Jadi kalaupun ketua KPK salah, ada saatnya dia benar. Tapi kalau lucu, ketua KPK betul, benar, saya setuju ada Bang saatnya Romi. dia salah. Tidak ada yang salah, tidak benar. Tapi minimal dibentuknya KPK itu karena curiga terhadap lembaga penegak lain. Loh ini dibentuk, malah mereka tidak kasih suri teladan, malah ikut-ikutan cawe-cawe. Malah saya katakan. Oke, nanti kita akan berikan tanggapan ya. Boleh tanya tiga-tiganya. Oke, boleh. Justru saya senang kan ketika masalah hukum, tiga-tiganya harus mengklirkan, mengklinkan. Satu, ya, Formula E. Gus Durian, HAM, EKTP, justru ya ini kan jangan isu-isu murahan nyurah tiap pemilu, itu lagi. Ketika mereka menang, clearkan. Wah, saya tidak terlibat Formula E, Gus Durian, HAM, KTP, kita akan berikan kesempatan ya untuk menjawab tantangan dari Kang Asep tadi, namun kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of you. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman. Serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Perjalanan yang memberikan banyak pengalaman, seperti jalinan kehangatan yang merajut ikatan kita. Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Original design by PT Gajah Duduk. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Perjalanan yang memberikan banyak pengalaman, seperti jalinan kehangatan yang merajut ikatan kita. Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Original design by PT Gajah Duduk. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Anies mungkin akan memenangkan debat itu. Karena memang beliau mempunyai pengalaman yang cukup mumpuni ya, dan background pendidikan yang cukup bagus untuk melakukan debat.
lagi bersama kami pemirsa. Sebelum para kubu ini menjawab tadi tantangan dari Kang Asep, saya ingin ke Bang Rey terlebih dahulu ya. Bang Rey, kalau semuanya di sini bertaruh soal rekam jejak sebagai jaminan bahwa nanti tidak akan mengintervensi hukum. Tapi kalau kita lihat nantinya kan presiden, wakil presiden ini akan didukung oleh partai-partai pengusungnya selama ini. Dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, apakah mungkin presiden, wakil presiden itu bebas dari intervensi, setidaknya dari partai-partai pendukungnya? Presidennya, ini saya ditanya atau saya menanya ke panelis? Saya menanyakan ke Bang Rey. Bapak ditanya dulu, iya. itu baru Bapak. Saya kira saya oke. Minimal 3 presiden bisa intervensi nggak tuh? Apakah mereka presidennya dapat diintervensi oleh partai? Katakanlah presidennya memang sudah independen dan tidak mau mengintervensi, tapi kan ada partai-partai di belakangnya yang mungkin punya kepentingan juga kan? Ya. Saya kira itu di dunia politik kita sesuatu yang bisa seperti hukum alam. Jadi ya partai minta sesuatu, calon presidennya juga bisa mengiyakan, bisa tidak. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dicemaskan karena itu pasti akan terjadi. Itu soal kecanggihan si presidennya untuk menerima atau tidak menerima sepenuhnya gitu. Tidak perlu sampai kita melihat ke presidennya, di gejala-gejala seperti sekarang aja udah kelihatan kok. Mana calon presiden yang didesain oleh partai politik, mana calon presiden yang memperbandingkan, membahas, dan dari semua tentu salah satunya debat. Apakah paling berpengaruh kita belum tahu, tapi apakah itu berpengaruh tentu salah satu yang diperhatikan. Dan diskusi acara seperti desak Anies, lalu kampanye dengan massa, itu semua bagian dari perhatian mereka, rekam jejak gitu. Ada concern isu nggak Pak yang nanti akan disampaikan oleh Pak Anies di debat? Kalaupun ada nggak sampai sekarang ya? Iya dong, masa dibilang sekarang. Buku Pak yang dibaca Pak? Apa? Baca bukunya itu udah bertahun-tahun yang lalu, bukan hari ini. Jadi sama seperti kalau saya dari dulu gitu, kalau masih kuliah, masih belajar juga sama. Kalau besok mau ujian, malamnya udah nggak belajar lagi. Malamnya udah istirahat. Itu dari dulu gitu. Atau mungkin ada simulasi Pak, kemarin 1-2 hari kemarin sebelum debat hari diskusi. Jadi lebih banyak diskusi. Kenapa? Karena ya memang ini kan bukan satu teater atau bukan teater ini. Jadi bukan latihan kemudian nanti menyamakan, bukan diskusi membekali dengan perspektif, ide dari beberapa orang. Itu aja. Nanti ketika acara sudah mulai baru nanti kita lihat gimana cara menyampaikannya. Berarti nggak ada panggung nih Pak? Nggak ada panggung nih Pak? Iya, ngadepin wartawan segede gini. Hari bulan. Gimana coba? Ada yang disampaikan nggak mungkin dukungan pesan untuk supportnya buat Pak Anies? Insya Allah mudah-mudahan semua berjalan lancar. Jangan lupa baca doa dulu sebelumnya. Tadi pagi mungkin Bu Ferry bikin sarapan apa buat Pak Anies Bu? Sarapan seperti biasa, protein tinggi. Iya, dapat telur, dapat apa? Alpukat. Oke, yuk masuk dulu. Terima kasih Bang. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Kembali lagi bersama kami pemirsa di live event Debat Capres 2024 menanggapi tantangan dari Kang Asep tadi. Ternyata setiap paslon ini harus meng-clean dan clearkan begitu ya? Iya, membersihkan paling tidak. Saya ke paslon 03, Bang Robi, mengenai IKTP. Silakan dijawab. Loh, kalau urusan IKTP kan sudah terang benderang. Yang menyampaikan langsung penyidik yang cukup senior di KPK. Mas, siapa namanya? Novel Baswedan. Ya. Clear betul kalau soal itu. Dan kalau memang itu menjadi persoalan hukum yang seharusnya bisa diproses, ya proses saja kalau memang buktinya cukup. Lah kalau penyidik seniornya sudah mengatakan clear betul kalau ini Ganjar tidak terlibat. Jadi itu adalah isu yang selalu dihembuskan dan basi bagi kami.
Karena memang Ganjar Mahfud ini orang yang tidak punya beban masa lalu hukum apapun yang kami kira layak untuk memimpin Indonesia. Bagaimana dengan 02? Tadi yang ditanya soal HAM, dan HAM juga merupakan salah satu subtema pada debat kali ini, Kang Aceh. Ya, ini setiap 5 tahun sekali sudah 3 kali pilpres, lalu ini yang selalu diangkat, isu 5 tahunan. Tapi harus kita lihat dalam 2 hal. Pertama, dari perspektif hukum. Saya kira tidak ada fakta hukum yang menunjukkan sama sekali bahwa Pak Prabowo terlibat di dalam proses penculikan 98, ya. Dan saya kira Komnas HAM yang merupakan hasil dari undang-undang tentang hak asasi manusia pun juga tidak pernah hingga saat ini menyebutkan soal keterlibatan tersebut. Yang kedua, dari aspek politik, tidak mungkin orang seperti Pak Anies yang direkomendasikan oleh Pak Prabowo mau untuk menjadi calon gubernur gitu ya. Padahal Pak Prabowo sendiri adalah mungkin dinilai bermasalah secara pelanggaran HAM gitu. Yang kedua, di dalam pemilu 2009 kan beliau menjadi wakilnya Ibu Mega. Sebagai cawapres. Jadi seharusnya itu sudah dapat menjelaskan kepada kita semua bahwa secara politis ya beliau memang bisa diterima dan tidak ada masalah dengan soal pelanggaran HAM. Atau misalnya yang 2014 yang lalu beliau juga menjadi capres. Kalau memang secara hukum bermasalah, maka kan tidak mungkin KPU bisa memperbolehkan beliau untuk menjadi. Itu untuk pribadinya Pak Prabowo ya, tapi apakah ada komitmen nanti ketika Pak Prabowo misalnya sudah menjadi presiden, penuntasan berbagai kasus HAM pada masa lalu maupun yang terbaru itu akan dituntaskan? Ya saya kira kita semua punya komitmen terhadap penuntasan. Tapi kan tentu proses penuntasan kasus-kasus HAM itu kan tidak bisa atas dugaan-dugaan. Harus berdasarkan atas bukti-bukti hukum yang cukup, layak, dan memang tidak berdasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira, ya. Jadi Presiden Jokowi sudah mengeluarkan seingat saya Perpres atau Kepres terkait dengan 13 pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku sebelumnya gitu. Yang salah satu kasusnya itu ya terkait dengan penghilangan paksa dan penculikan yang melibatkan nama Pak Prabowo. Nah, jadi kalau Pak Prabowo misalnya sebagai calon presiden dan terpilih presiden, itu artinya Pak Prabowo akan mengadili kasusnya sendiri. Ya, sekarang tinggal dibuktikan saja kalau memang. Nah, iya tentu. Ya. Karena itu pemerintah yang harus membawanya ke pengadilan HAM ad hoc. Ya, sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM. Jadi Komnas HAM itu sebetulnya sudah membuat rekomendasi untuk menyatakan supaya dibuat ada pengadilan ad hoc untuk mengadili kasus itu. Yang sampai sekarang presidennya, ya setidaknya ada 2 presiden dengan masa kerja 20 tahun yang tidak pernah membawa proses ini ke pengadilan ad hoc. Nah pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo nanti akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili peristiwa yang melibatkan dirinya gitu. Tapi Bang Ray ya, gini pertanyaan saya, mau gimana diadili? Hakim HAM-nya aja nggak ada, kemana ke Hakim Agungnya nggak ada? Itulah tanggung jawab presiden ini. Justru itu, kan keberanian tiga-tiganya tadi, kebijakannya ada. Sekarang yang ada Irfan Hakim, Cepi Hakim, Christine Hakim. Berarti ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Soal apakah ini akan membawa rekomendasi itu untuk betul-betul dituntaskan sesuai dengan rekomendasi. Dan yang kedua, pembentuk hakim ad hoc ya. Ya, begini. Ya, saya kira soal seperti ini itu akan selalu muncul di dalam berbagai perdebatan menjelang Pilpres. Apalagi jika yang munculnya ada Prabowo gitu. Terlepas dari apapun, soal penegakan HAM ini, ya ini harus menjadi komitmen kita semua. Gitu loh. Dan jadi, menjawab 2 pertanyaan tadi, Kang Aceh? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya kalau misalnya Pak Prabowo ini bermasalah secara HAM, tidak mungkin Pak Jokowi menjadikan beliau sebagai Menteri Pertahanan. Gitu loh. Itu kan artinya bahwa itu
persoalan hukum yang dijawab dengan politik. Ya. Bukan yang kalau persoalan hukum dia diadili di pengadilan hukum. Ya. Sekarang. Tidak karena Pak Jokowi mengangkat beliau sebagai calon Menhan dengan sendirinya peristiwa hukumnya tidak ada. Ya sekarang. Bagaimana bagi kalian? Ya. Sebelum dijawab Kang Aceh, mohon maaf kita break lagi ya. Nanti disambung lagi pemirsa. Debat Capres akan kembali sesaat lagi. Metro TV. Dipersembahkan oleh PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Hot Room setiap Rabu jam 9:30 malam. Dipersembahkan oleh Oke, saya akan langsung berikan kesempatan kepada Kang Aceh untuk melanjutkan jawaban. Waktu kita sangat tipis sekali sebelum kita menuju ke KPU. Kang Aceh silakan. Prinsipnya penegakan HAM itu penting, tapi saya menjawab pertanyaannya Bang Ray. Ya. Apakah di dalam Kepres itu secara eksplisit menyebutkan nama Pak Prabowo atau enggak? Ya justru karena itulah dibawa ke pengadilan HAM. Lah justru itu yang saya bilang tadi. Ini karena pertanyaan untuk menjelaskan bahwa saya ingin menegaskan tadi yang saya bilang tadi. Fakta hukum dari semua proses yang terjadi dengan Pak Prabowo saya kira udah clear. Ya. Enggak, belum ada yang clear karena belum pernah ada yang diproses di pengadilan. Ya kalau misalnya, makanya pertanyaan saya, yang ada adalah permakluman politik atas peristiwa itu. Seperti Jokowi mengatakan, makanya pertanyaan saya, apakah di dalam Kepres tersebut eksplisit menyebutkan Pak Prabowo? Kalau di rekomendasi Komnas HAM ya? Nggak ada dong. Iya. Oke. Makanya diminta. Nampaknya perdebatan ini tidak akan kelar ya. Tapi waktu kita sudah semakin tipis, kita akan berikan kesempatan kepada 01 untuk menjawab juga. Kasus durian, kasus Formula E. Monggo, Mas Tobas. Ya, kalau orang mengikuti kasus Formula E ini kan sebenarnya clear ya, bahwa ini memang sebenarnya no case, ya, tapi diada-adakan. Oleh karena itulah yang menjadi concern dari pasangan Amin ini adalah jangan sampai kemudian hukum menjadi alat kepentingan kekuasaan. Hanya karena berbeda posisi kemudian dicari-cari, dikejar-kejar. Nah, tinggal kita lihat saja ya, kita bisa ikuti kok kenapa ini dimunculkan, kenapa ini kemudian dicari-cari. Yang sebenarnya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ya selama ini kan Mas Anies menjabat sebagai gubernur itu selalu dikelilingi oleh beberapa orang yang dimintakan pendapatnya sebagai konsultannya adalah orang-orang berintegritas ya, mantan pimpinan KPK, orang-orang yang berlatar belakang di bidang anti korupsi dan sebagainya, yang tentunya selalu memberikan masukan agar jalannya pembangunan di DKI Jakarta ini harus memperhatikan aspek-aspek yang non koruptif. Yang pertama. Tapi saya ingin menanggapi sedikit tadi yang dikatakan oleh Bung Aceh ya. Yang dikatakan bahwa isu HAM ini muncul tiap 5 tahunan sekali. Tidak. Ya. Setiap hari Kamis ada para korban pelanggaran HAM yang ikut kamisan, aksi kamisan, berdiam depan istana tanpa ada tanggapan dari penguasa sama sekali. Jadi bukan tiap 5 tahun, tapi tiap hari Kamis itu selalu disuarakan. Bahkan tiap hari selalu disuarakan. Jadi jangan kemudian kita menempatkan bahwa isu HAM ini sebagai isu politik, tapi ini adalah isu kemanusiaan. Kita membutuhkan negara yang dia tetap menegakkan hukum, tidak menjadi negara yang impunitas. Itu saja sih. Bang Tobas. Kita supaya adil. Tadi nomor 2 jelaskan HAM, terus kata KTP. Gimana jelaskan EKTP sama dus durian gitu, itu aja. Formula E tadi sudah
belum dijawab, yang belum dijawab belum jelas. Kalau HAM dijelaskan. Sekarang tadi EKTP sudah. Nah sekarang kan seperti dia jadi isu, EKTP itu tidak ada masalah. Terus kan Dus Durian juga ada masalah. Nah itu yang perlu. Tadi HAM udah jelaskan, EKTP udah jelas. Nah nomor 1 belum jelaskan. Kalau EKTP sudah, yang belum Durian. Durian sama itu, sama itu. Ya, permasalahannya sudah dijawab ya. Soal kardus Durian juga ya kita hormati saja proses penegakan hukumnya. Selama ini tidak ada tindak lanjutnya dan sebagainya, ya kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas ya, pasangan Amin ini siap untuk mempertanggungjawabkan apapun. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian ya hukum menjadi alat kekuasaan, itu yang paling penting. Oke, dan komitmen 01 supaya nanti kalau berkuasa tidak, malahan sebaliknya melakukan itu bagaimana? Yang jelas kita ingin melibatkan partisipasi publik juga dalam hal mengawasi komitmen itu. Ya. Artinya, berani nggak tiga-tiganya kalau terpilih presiden? Jangan milih ketua KPK, penegak hukum, orang-orangnya. Ya itu disampaikan oleh Mas Anies. Ya, gini. Karena faktanya selama ini kan presiden siapapun pilih orang-orang terdekatnya, baik Jaksa Agung, baik ketua KPK. Betul. Hubungannya semua. Ya, kalau kita bandingkan dengan dua paslon lain, ini kan Mas Anies ini independen ya. Meskipun diusung oleh partai politik, tapi kan posisinya sebenarnya independen. Ya, dengan independensi dari Mas Anies ini cukup membuat satu modal ya untuk bisa bersikap independen. Tadi harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat, disampaikan oleh Kang Asep tadi, ya itu juga pasti akan diperhatikan sebagai salah satu langkah-langkah yang akan dilakukan. Ya, tidak kemudian ketika menyusun kabinetnya, ketika menempatkan orang-orang pada posisi-posisi yang strategis itu berdasarkan misalnya transaksional politik. Nah, itu kan juga jadi catatan. Dengan independensi yang dimiliki oleh Mas Anies, itu menjadi suatu kekuatan ya bahwa nanti akan ada orang-orang yang berintegritas inilah yang akan dipercayakan ya untuk memegang jabatan-jabatan strategis ini. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sedikit menyentil tadi soal bagi-bagi jatah ke Gus Romi. Gus Romi kita udah tahu lah ya kalau misalnya nanti membentuk kabinet itu biasa memberikan jatah kepada orang-orang yang sudah berjasa selama ini. Bukan berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan dukungan politik dan bantuan-bantuan yang sudah diberikan selama masa kampanye. Apakah itu akan terjadi juga jika Ganjar Mahfud berkuasa? Loh, yang namanya jabatan menteri dan beberapa lembaga negara itu adalah political appointee. Artinya memang itu ditunjuk berbasis kepada merit system. Kalau kemudian itu merupakan bagian dari balas jasa, di seluruh dunia juga begitu. Masa kita kemudian naik dibantu sama Zilfi, kemudian kita yang ditunjuk malah Kelvin, kan lucu. Jadi memang Zilfi yang kita tunjuk, tetapi ditunjuk sebagai apa? Nah ini yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat juga, dan masyarakat juga nggak ada masalah juga tentang itu. Yang 2004, tapi pada waktu itu belum ada debat. Baru debat itu 2009 dan debat pertama KPU waktu itu saya dapat tugas yang jadi moderator pertama dan saya tidak pernah membayangkan bahwa 5 tahun kemudian saya tugas menjadi yang mendampingi calon, lalu 10 tahun kemudian sekarang 2023 saya yang harus debat. Jadi ya perjalanan hidup kita jalanin aja, tapi semuanya jadi bagian dari pengalaman. Gus, untuk episode debat di hari ini kan berkaitan dengan pemberantasan korupsi, hukum, dan HAM. Ada belajar Gus Romi dalam beberapa 2 hari terakhir ini harus ya baca-baca aja, tapi sifat saya hari ini kan supporter, yang lebih banyak akan muncul adalah Mas Anies. Jadi kita supporter yang juga ikut baca-baca dikit. Kasih masukan juga nih ke Pak Anies atau bagaimana? Oh sudah, tanpa masukan udah ahlinya. Kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol. Jadi tapi ini kok apa ya? Tadi kan ditanyain baca buku, ditanya gimana? Ini kan kita juga nggak tahu bakal ditanya apa ya, betul nggak? Atau mungkin materi-materi yang didalemin gitu Pak? Apa materi apa yang didalemin? Materi dalamin apa ya? Soal pemberantasan korupsi gitu Pak, atau hukum? Sebenarnya sesuatu yang dalam keseharian kita banyak berhubungan ya sebetulnya. Ini prinsip-prinsip bernegara, prinsip-prinsip pelayanan, dan
isu ini tuh banyak sekali. Dari mulai ASN yang harus mendapatkan kesempatan meritokrasi, TNI, polisi yang jenjang promosinya harus meritokrasi, kemudian sampai kepada soal hukum yang harus adil bagi semua. Itu temanya tuh sebanyak itu gitu. Jadi saya melihat ini bukan sesuatu yang seperti kalau mau cerdas cermat gitu ya, kita belajar satu dua isu. Pak Anies, ini kan 5 kali nanti debat. Apakah dari 5 kali debat ini meyakini elektabilitas Pak Anies naik? Karena tadi saya sempat wawancarai jubir gitu di Pilkada 2015 yang lalu, dengan berakhirnya debat ini ada kenaikan begitu angka. Apakah nanti debatnya juga demikian atau seperti apa Pak Anies menggambarkan? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Tapi saya meyakini bahwa masyarakat akan melakukan perbandingan rekam jejak, perbandingan rekam gagasan, perbandingan rekam karya, yang itu semua nanti juga sebagian terungkap di dalam debat. Nanti kita lihat. Sedikit Gus. Nanti di pekan selanjutnya sudah kita di cawapres. Selanjutnya ini menurut Gus Imin, persiapan dan juga kemudian format debat ini, apakah ini mampu untuk meyakinkan masyarakat terhadap visi misi Gus? Saya melihat debat ini kan ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama mensosialisasikan gagasan-gagasan, rencana, visi misi. Yang kedua melibatkan masyarakat untuk merenung, berpikir, menjadi bagian dari keterlibatan proses gagasan dan cita-cita itu. Lalu berharap tentu saja dengan begitu masyarakat menjadi bagian dari kami, dari Amin, dan bisa memilih. Tapi di luar itu kalau menang nanti, skenario dan rencana ini didukung masyarakat untuk disukseskan bersama-sama. Tujuannya kan di situ. Gus Imin ini kan juga ada program setiap kampanye Sobat Imin. Apakah itu membuat Gus Imin pede gitu nanti tanggal 22 untuk melenggang debat cawapres bersama Pak Mahfud dan Mas Gibran? Kita harus memahami debat ataupun dialog dengan teman-teman masyarakat berbagai kalangan itu lebih menangkap aspirasi, masukan, sekaligus uji kebenaran dari apa yang menjadi gagasan kita. Pak Anies itu setiap kali agenda keluar kota ada agenda juga sama dari Konstitusi ini. Pak Anies kan desak Anies gitu. Ya. Jadi udah biasa aja kalau di debat dari pandangan masyarakat yang berbagai macam. Kan begini, saya tidak memandang itu sebagai ujian, tapi memandang itu sebagai kesempatan untuk berbagi gagasan. Jadi ketika mendapatkan pertanyaan, itu sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan, kesempatan untuk menguraikan. Jadi jangan dipandang kalau datang ke sebuah acara debat, yang disebut debat atau desak Anies, itu dipandang sebagai ujian. Tapi dipandang sebagai, ini kan kesempatan menjelaskan. Kenapa dihindari, kenapa dijauhi, gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Anies dan juga Gus Muhaimin sama untuk melaksanakan debat di hari ini. Dadah lupa. Terima kasih Pak Anies ya. Siap. Tadi terakhir apa ya? Itulah pemirsa, kita saksikan bersama suasana di gedung KPU, di mana rencananya debat
Perdana Capres 2024 akan diselenggarakan pada pukul 19 WIB, tidak lama lagi. Ya. Nanti ketika sudah dimulai kita akan langsung menyiarkannya secara langsung. Begitu ya, Zin? Oke, dan sambil menunggu sedikit lagi, tipis ini Bang Effendi, kita harus juga menyentuh soal bagaimana kondisi demokrasi yang menjadi subtema juga pada hari ini. Demokrasi kita spesifikkan ke kebebasan berekspresi dan berpendapat hari ini. Bagaimana kondisinya kalau menurut Bang Effendi saat ini? Paling sederhana jawabannya, tidak bahaya tah, itu ya. Itu udah semakin banyak kalimat-kalimat itu, walaupun diwujudkan dalam bentuk bercanda, itu berarti ada sesuatu yang di pinggir-pinggir garis itulah gitu ya. Karena toh belum pernah juga orang langsung bilang tidak bahaya tah langsung ditahan, gitu enggak kan? Cuma kan di pinggir-pinggir itu. Nah, barangkali salah satu pertanyaan panelis yang menarik nanti adalah kalau misalnya menanyakan, walaupun lagi-lagi itu kan konteks demokrasi bisa seperti konseptual tinggi betul. Nanti sebetulnya demokrasi yang sesungguhnya bisa juga dalam demokrasi untuk penguasaan alat-alat produksi, ekonomi dan lain-lain ya kan? Ya kan yang ditentukan secara demokratis. Tapi katakanlah begitu, ada pertanyaan misalnya dari salah satu panelis, kan Bapak melihat bahwa indeks demokrasi kita di dunia menurun, misalnya gitu ya. Lalu kalau menurut Bapak itu baik-baik saja atau ada yang segera harus diperbaiki gitu misalnya. Lalu apa konkretnya yang akan diperbaiki? Maksud saya pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan membumi lah gitu. Ya, jadi jangan hanya misalnya kita dihormati di dunia, kita didengarkan di forum-forum ini. Kita didengarkan begitu, tapi angka-angka indeks korupsi kita, indeks kebebasan berpendapat, kemudian indeks demokrasi kita kan sedang turun misalnya. Itu pun di tengah-tengah loh, itu pertanyaan saya tadi tidak membumi betul, tapi mudah-mudahan tidak terlalu konseptual. Karena kalau membumi betul, memperjuangkan demokrasi kan dalam kehidupan kita juga kan ya. Penguasaan alat produksi, tanah, misalnya gitu ya. Itu juga hal-hal yang sangat penting, ekosok lah secara umum gitu. Baik, kalau begitu. Kita ke paslon 02 untuk menjawab itu nih, Kang Aceh. Kalau sebagai gambaran ya, bagaimana skor indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2022 itu berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit atau EIU, itu tidak berubah sejak tahun lalu, stagnan jadi 6,71 poin. Tapi ada catatan bahwa Indonesia itu turun ke peringkat 54 di dunia dan akhirnya masuk ke dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracies. Jadi apa yang akan dilakukan paslon 02 konkretnya, membuminya Kang Aceh untuk bisa meningkatkan demokrasi di Indonesia? Ya, saya kira konstitusi kita jelas ya, punya jaminan bahwa kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, menyuarakan, mengekspresikan pendapatnya di muka umum dan lain sebagainya itu dijamin. Karena itu maka ya itu harus diberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk bebas berbicara, bebas melakukan tindakan dan lain-lain, asal tentu adalah dalam koridor-koridor yang saya kira tidak melanggar hukum ya. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa di dalam prinsip demokrasi itu kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain, ya kan? Kalau kata Bang Ray itu tahrilul mar'i mahdudatun bi tahriru akhar, gitu kan? Kebebasan seseorang itu ya harus juga dibatasi oleh kebebasan yang lain. Karena itu ya kita juga harus saling menghargai antara satu dengan yang lain gitu. Nah, memang kita harus akui bahwa ada orang yang tidak puas terhadap adanya kebebasan yang misalnya disebabkan karena dia dijelek-jelekan atau apa gitu ya. Lalu kemudian dia, terutama saya kira dengan penggunaan media sosial yang luar biasa ini, orang kemudian melaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Lalu disitulah sumber persoalannya gitu ya. Nah, ada yang cepat ditindaklanjuti, ada yang agak lama. Ada yang agak lama. Nah, karena itu maka saya kira komitmen kita untuk bagaimana merubah regulasi kita yang bisa membuat kebebasan berpendapat, berekspresi tersebut terbatasi, maka harus
direvisi. Kang Aceh, tapi mohon maaf karena pasti kita semua sudah menantikan jalannya debat perdana Capres 2024 yang akan berlangsung sesaat lagi, Egan. Ya, kita akan langsung melihat jalannya debat Capres 2024. Kita akan langsung melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini di gedung KPU RI.